Kalau baca Quran niatnya karena Allah itu tauhid, nanti ketemu pahalanya di akhirat. Kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah, itu nanti malah dapat ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu musyrik. Baca Quran niatnya bukan karena Allah itu ya maksudnya saya baca surat Yasin supaya selamat, baca surat Waqiah supaya dapat rezeki. Nah, itu kan menganggap bacaan itu seolah-olah itu yang nolong dia. Padahal yang menolong itu Allah. Ini kan sudah menyimpang. Jadi itu ada efeknya. Kalau ada orang baca Quran, baca sholawat atau wiridan apapun, niatnya bukan karena Allah, dia itu akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmunya ini akan menyerang seseorang. Kalau dia tersakiti, ilmunya ini akan menyerang. Bukan orangnya ya yang menyerang, ilmunya. Ilmunya ini akan menyerang. Jadi yang punya ilmu itu gak tahu, gak paham, gak ngerti kalau ilmunya ini lagi nyerang. Itulah bahayanya ilmu. Jadi ndak usah yang macam-macam kalau baca Quran niatnya karena Allah. Jadi minum air yang dimantra-mantrain, ditiup-tiup ke dukun, ke orang pinter, wiridan ini itu, tapi niatnya untuk dunia. Nah, jangan dilakukan, itu nanti ada efeknya. Efeknya apa? Ya itu tadi, dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu musyrik, bukan ilmu manfaat. Nah, ilmu ini suatu saat akan menyerang dirinya sendiri. Makanya orang yang ngamalin begini-begini ini biasanya akhir hayatnya itu sakit dan meninggal. Kadang-kadang masih muda meninggal. Iya, karena ilmunya ini sangat bahaya tapi dianya gak paham. Ada seorang ayah habis marahin anaknya sakit langsung meninggal. Ya heran ayahnya, kenapa kok meninggal mendadak ya? Iya, yang diserang itu jantungnya. Jadi ilmu bapaknya ini nyerang anaknya, bapaknya gak paham, gak ngerti. Makanya cari ilmu itu harus biar ngerti. Ya ini gak ngerti, ngikut saja diberi ustadz. Amalin ini ya, ini untuk keselamatan. Iya. Amalin ini ya supaya rezeki lancar. Iya, diamalin. Itu setiap hari dikerjakan, kelihatannya di hadapan manusia itu seperti amal soleh. Tapi di hadapan Allah itu kosong, karena niatnya salah. Dia merasa sudah bertahun-tahun baca Quran, oh amalku banyak ya, kan aku setiap hari baca Quran, merasa banyak amalnya, ternyata di hadapan Allah kosong. Tapi kalau baca Quran, baca sholawat, wiridan apapun niatnya karena Allah, itu dianggap amal soleh oleh Allah Ta'ala. Nah itu diperhitungkan. Allah itu melihat iman seseorang, imannya itu sangat kuat, sangat tinggi pada Allah, ditambah amal soleh, itu sudah cukup. Itu sudah cukup jadi modal untuk dikabulkannya doa. Kalau setiap baca Quran niatnya bukan karena Allah, ya dapat amal soleh dari mana? Belum lagi nanti mengerjakan sesuatu, berangkat kerja tidak baca bismillah, masuk kamar mandi tidak berdoa. Kalau masuk kamar mandi berdoa, mau makan, mau kerja, baca bismillah, itu kan kalau niatnya kan Allah kan dicatat sebagai amal soleh. Satu hari misalnya baca bismillah sampai 20 kali misalnya, mau masak, mau nyapu, mau berangkat kerja, itu sudah berapa kalau dikalikan sampai 1 tahun? Itu sudah cukup menjadi modal untuk dikabulkannya doa. Nah ini sebagian orang gak paham, mengapa ya doaku sudah lama kok tidak dikabulkan, padahal aku kan sudah baca Quran, malah baca Quranku banyak. Iya, manusianya itu menganggap amal soleh, padahal di hadapan Allah itu dianggap kosong, tidak melakukan amal soleh. Karena apa? Ya karena niatnya itu beda. Kalau niatnya karena Allah itu dicatat sebagai amal soleh, jadi itu nanti bisa menjadi modal untuk dikabulkannya doa. Sudah merasa baik, banyak sholatnya, banyak ngajinya, tapi masih gampang nyala-nyalain orang, masih marah-marah sama orang, suudon. Nah itu juga bisa menunda. Seharusnya dikabulkan hari ini, gara-gara sering marahin orang, ditunda sama Allah Ta'ala. Sampai dia betul-betul bertobat, mau mohon ampun, harus dijelaskan, ya Allah kesalahanku ini terletak di sering marahin istriku dan anakku.
terus ditambah nanti minta maaf sama istri dan anaknya, ya itu nanti diampuni sama Allah. Nah itu sebagai modal untuk dikabulkannya doa. Tapi kalau tidak dilakukan ya masih tetap terus begitu, makanya sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin saja, barangkali karena itu, barangkali ada orang yang bertahun-tahun sakit, sebetulnya sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Petunjuknya ya lewat seseorang menasihati, oh kamu itu jangan begini-beginilah, karena dianggap itu orangnya tuh, oh kamu sok tahu ya, akhirnya tidak dikerjakan, ya sudah sakit terus. Sebetulnya petunjuk itu ada di sekitar kita. Kamu itu jangan ngamalin ini, pokoknya baca Quran karena Allah sajalah, insya Allah kata-katamu itu hilang. Oh kamu itu sok tahu, ya sudah, kamu jangan marah-marah, ini musimnya virus loh, nanti kamu kena loh. Kamu mendoakan saya ya? Enggak mendoakan, hanya mengatakan kalau melakukan 4 ini biasanya kena. Kalau enggak melakukan, saya tidak mengatakan pasti ya, insya Allah mudah-mudahan kalau enggak melakukan 4 ini ya enggak kena. Pemarah, sombong, merasa hebat, dan cemas. Kalau 4 ini dilakukan atau salah satu dari 4 ini dilakukan itu biasanya kena. Ini ada yang tanya, Bunda ini selama ini sehat-sehat saja, alhamdulillah. Bunda berjemur ya? Yang namanya berjemur tidak pernah aku lakukan, malah payungan. Bunda itu kalau kena panas payungan. Di rumah ada vitamin C, hanya saya liatin tapi tidak saya minum, satu pun tidak saya minum. Pokoknya ya akhlak dijaga. Kalau pakai masker ya bolehlah, tidak apa-apa, niatkan. Kalau orang perempuan niatkan menutup aurat. Bagi yang laki-laki niatkan ya niat patuh pimpinan, patuh pemerintah, kan gitu aja, tidak apa-apa, boleh cuci tangan. Ya seperti itu boleh dilakukan.